Selamat datang di Notes from Adin, tempat aku bercerita-cerita hal kecil yang mungkin tentu saja sering kita alami. Nah, hari ini aku mau membahas mengenai salah satu tokoh yang sangat terkenal nih. Seorang pemuda pribumi, cerdas, berani, dan penuh idealisme. Namanya Minke, dari film Bumi Manusia. Ini bukan sekedar cerita cinta, tapi ini tentang konflik, identitas, dan perjuangan melawan sistem yang timpang. Minke hidup di zaman manusia yang dinilai bukan dari isi kepala, tetapi dari warna kulit dan asal-usulnya. Konflik pertama berawal dari keluarganya. Ayah Minke ini merupakan seorang bupati, pria Jawa yang terhormat, dan menginginkan Minke untuk tetap berada di barisan elit para pribumi, untuk tunduk, patuh, dan tidak melawan. Tapi Minke sendiri berbeda. Dia menolak aturan yang hanya menguntungkan bangsa Eropa saja, dan tentu saja menindas bangsanya sendiri. Kemudian konflik berikutnya juga muncul dari lingkungan sosialnya. Dia pribumi, tetapi berpendidikan Belanda, pintar, kritis, dan berani untuk bersuara. Namun, tetap saja, dia ini masih dipandang rendah, masih dipandang di bawah daripada bangsa Eropa. Bahkan, nama Minke ini sendiri asal-usulnya adalah ledekan dari gurunya yang berarti monyet. Lalu, datanglah Annelies, gadis berdarah campuran yang dicintainya. Hubungan mereka ini tentu saja dianggap salah oleh para masyarakat. Seolah-olah hanya Minke saja yang ingin menaikkan derajat sosialnya. Padahal yang mereka perjuangkan bukan hanya status, tapi hak untuk bahagia sebagaimana manusia yang setara. Konfliknya pun terus maju semakin besar saat ia masuk ke ranah politik. Namun, melalui tulisan-tulisannya, Minke mengkritik ketidakadilan kolonial. Satu hal yang membuat Minke berbeda, dia tidak diam. Dia melawan kolonialisme, bukan dengan senjata, tapi dengan pikiran dan tulisan. Dia ingin bebas berpikir, bahkan saat menjadi penerjemah pidato ayahnya, ia berani untuk mengubah isi pidato tersebut menjadi kritik untuk kaum Eropa. Tulisan pertama Minke tentang Nyai Ontosoro berjudul Gundik Luar Biasa yang Aku Kenal adalah bukti bahwa ia ingin mengangkat martabat perempuan pribumi. Saat menyaksikan Nyai Ontosoro dipermalukan di pengadilan, Minke sadar hukum itu tidak berpihak pada yang lemah, tapi pada yang berkuasa. Dia melawan, menggugat, menulis, menggerakkan massa, dan rakyat mulai bersuara. Sayangnya, keinginan dan perjuangannya terhalang oleh kaum kolonial. Pernikahannya tak diakui. Annelies direnggut, dibawa paksa ke Belanda. Dan di titik itu, Minke benar-benar kalah sebagai suami, tapi tidak sebagai manusia. Konflik paling sunyi, tapi paling menyiksa pun muncul. Minke tidak sepenuhnya diterima sebagai pribumi, tapi dia juga dianggap tidak setara oleh para kaum Eropa. Bahkan, di salah satu scene dalam film tersebut, ibunya berkata, "Kau bukan sudah lagi pribumi, kau sudah menjadi Belanda coklat." Itu bukan cuma hinaan, itu krisis identitas. Namun, dari semua kehancuran yang terjadi, Minke tetap bangkit. Dia merangkul identitasnya, pribumi yang berpikiran modern, Jawa yang berani melawan. Kisah Minke bukan tentang masa lalu, ini tentang kita hari ini. Mungkin kita semua pernah berada di posisi Minke, terjepit antara harapan dan realita. Terima kasih sudah mendengarkan Notes from Adin. Aku pamit, sampai jumpa di catatan berikutnya.